Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Justinus Wijanarko, NIM 2650118141103 dari Oceanografi kelas C. Saya juga ingin menyampaikan semoga pandemi ini lekas selesai dan kita dapat beraktivitas dengan normal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Justina Wulan Milenia dari Oceanografi C, NIM 140-104. Perkenalkan, nama saya Florence Mila Purnomo, NIM 113 dari Oceanografi C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Oceanografi C, NIM 140-101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya berasal dari Oceanografi 2014. Nanti gimana bersama Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zakwan Asyam, NIM 30105. Hai semua, perkenalkan nama saya Alain Sofia Hanun, saya dari OCC, NIM saya 130106. Perkenalkan, nama saya Jessica Naomi Putri S, NIM 2605011181300125 dari OCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Mestahib, NIM 26050111811491 dari Oceanografi C 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ulfani, NIM 130117. Saya berasal dari Oceanografi C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 integrasi numerik dengan metode trapezoida dan Simpson. Integral numerik merupakan suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud dengan selang yang diberikan. Ada dua metode yang akan dipelajari, yaitu pertama trapezoida dan kedua Simpson. Yang pertama itu metode trapezoida. Integrasi numerik metode trapezoida merupakan proses mencari nilai integral fungsi fx dengan batas tertentu dari x sama dengan x0 ke xn dengan menggunakan persamaan 1.1 untuk kondisi non-equispace dan persamaan 1.2 untuk kondisi equispace. Pada metode ini, luasan yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x dibagi menjadi n bagian pada range x, a, b yang akan dihitung. Setiap bagian dinyatakan sebagai trapezium. Berikut merupakan persamaan 1.1 dan persamaan 1.2, di mana H sama dengan x1 min x0 sama dengan x2 min x1 dan seterusnya. Algoritma. Pertama, definisikan Y sama dengan Fx. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi B. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagi N. Yang keempat, hitung nilai H dengan cara H sama dengan B min A dibagi dengan N. Yang kelima, hitung L. Lalu kemudian ada metode Simpson. Yang pertama ini metode Simpson 1/3. Integrasi numerik metode Simpson 1/3 merupakan proses mencari nilai integral fungsi fx dengan batas tertentu dari x sama dengan x0 ke xn dengan menggunakan persamaan 2.1, di mana H sama dengan x1 min x0 sama dengan x2 min x1 dan seterusnya. Lalu algoritma. Yang pertama itu algoritmanya didefinisikan Y sama dengan Fx. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi B. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagi N. Yang keempat, hitung H dengan cara H sama dengan B min A dibagi N. Yang kelima, hitung nilai L. Lalu kemudian ada metode Simpson lanjutan yang tadi. Di sini ada Simpson 3/8. Integrasi numerik metode Simpson 3/8 adalah proses mencari nilai integral fungsi fx dengan batas tertentu dari x sama dengan x0 ke xn menggunakan persamaan 3.1, di mana h sama dengan x1 min x0 sama dengan x2 min x1 dan seterusnya. Kemudian algoritmanya, yang pertama didefinisikan y sama dengan fx. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi B. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagi N. Yang keempat, hitung H. Yang kelima, hitung L.
Selanjutnya adalah materi perhitungan galet integrasi numerik. Dalam galet ini diambil dari persamaan EF sama dengan berikut ini, di mana N-nya adalah sama dengan 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya. Kemudian, galet metode trapesium tunggal dan komposit bergabungan. Untuk N sama dengan 1, pada aturan trapesium diperoleh ETT atau trapesium tunggal sama dengan minus H pangkat 3 per 12 kali F double aksen zeta dengan X0 kurang dari sama dengan zeta, dan zeta itu adalah kurang dari sama dengan X1. Untuk galet kompositnya dilambangkan dengan ETG sama dengan minus B min A dikali H kuadrat per 12 dikali F double aksen zeta, di mana X0 tidak kurang dari sama dengan zeta dan kurang dari sama dengan Xn. Kemudian ada galet metode 1/3 Simpson tunggal dan komposit gabungan. Untuk N sama dengan 2 diperoleh E/3 ST atau Simpson tunggal sama dengan minus H pangkat 5 per 90 kali dengan F pangkat 4 zeta, di mana X0-nya adalah kurang dari sama dengan zeta, dan zeta itu adalah kurang dari sama dengan X2. Untuk galet kompositnya, E1/3 SG, atau SG itu adalah Simpson gabungan, sama dengan minus B min A dikali H pangkat 4 per 90 kali F pangkat 4 zeta, di mana X0-nya itu tidak kurang dari sama dengan zeta, dan zeta-nya tidak kurang dari sama dengan Xn. Kemudian ada galet metode 3/8 Simpson. Untuk N sama dengan 3 diperoleh E3/8 ST sama dengan minus 3H pangkat 5 per 80 dikali F pangkat 4 zeta, di mana X0-nya itu kurang dari sama dengan zeta, dan zeta-nya juga kurang dari sama dengan S3. Pada galet kompositnya, E3/8 SG atau Simpson gabungan sama dengan minus 3 dikali dengan B min A kali dengan H pangkat 4 per 80 kali F pangkat 4 zeta, di mana X0-nya berada di mana X0-nya kurang dari sama dengan zeta, dan zeta kurang dari sama dengan Xn. Untuk N sama dengan 4 diperoleh dari integral batas bawah X0 sampai dengan X4 fx dx sama dengan 2h per 25 kali dengan 7f0 ditambah 32f1 ditambah 12f2 ditambah 32f3 dan ditambah 7f4. Dengan galet tunggalnya dapat didapatkan yaitu E sama dengan minus 8h pangkat 7 per 945 kali dengan F pangkat 6 zeta, di mana zetanya terletak di antara X0 atau sampai dengan X4 atau X0 kurang dari zeta, dan zeta ini kurang dari X4. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian metode trapezoida dan metode Simpson dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kebanyakan referensi yang saya dapat, pengaplikasian tersebut lebih diutamakan di metode Simpson. Nah, salah satunya ini, penerapan hitungan volume metode Simpson untuk menghitung volume kapal dan topografi darat. Nah, di abstrak ini juga dijelasin, dalam bidang hidrografi volume kapal diperlukan untuk menentukan titik kestabilan bagi peletakan transducer alat perguna memperoleh ketelitian yang lebih baik. Hitungan volume juga diperlukan untuk menentukan tebal sedimen untuk rekayasa laut. Pada intinya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana volume kapal yang dihitung menggunakan aturan Simpson dapat mewakili volume yang sebenarnya, sehingga dapat diterapkan pada bidang permukaan tidak beraturan seperti untuk menghitung volume topografi dasar laut dan atau bentuk bagian bawah kapal. Nah, selanjutnya kita lihat di gambar ini tentunya kita dapat
interpretasi bahwa metode Simpson ini sangat penting digunakan untuk menghitung bagian bawah kapal karena dominasi bentuk bawah bagian kapal itu tidaklah datar. Selain itu tadi disebutkan bahwa untuk menghitung volume topografi dasar laut. Nah, itu tentunya juga menggunakan metode Simpson ini. Ya, sekian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian integrasi numerik. Seperti kita tahu bahwa dalam mempelajari misalnya suatu luasan massa air, kita bisa menemukan suatu persamaan seperti ini. Untuk menghitung luasnya, kita menggunakan metode integral. Nah, jika kita mengintegralkan persamaan ini, kita akan menghasilkan nilai yang cukup kompleks dengan menggunakan metode penyelesaian integral biasa. Nah, kita akan menemukan metode integral parsial. Nah, tetapi kita akan memperoleh nilai parsial lagi. Jika kita menyelesaikan dengan integral parsial lagi, kita akan memperoleh nilai integral parsial lagi. Dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Sehingga kita harus melinearkan persamaan yang ini dan membentuk persamaan yang cukup simpel ini. Sehingga kita bisa memasukkan nilai batasnya dan kita memperoleh hasilnya. Namun, proses linearisasi terhadap persamaan di atas akan menghilangkan beberapa suku berikutnya, sehingga perhitungan akan diperoleh hasil yang kurang akurat. Nah, untuk mendekati persamaan tersebut, persamaan ini ya, kita bisa menggunakan metode integrasi numerik, yaitu metode trapezoidal, Simpson, sepertiga, dan 3/8. Jika kita menggunakan metode trapezoidal dengan rumus yang seperti ini, kita akan memperoleh hasil yang ini. Nah, dengan nilai batas ini dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, kenapa bisa X-nya sampai dengan 3? Berarti kita menggunakan adalah biasnya. Biasnya itu terhitung dari 0, 1, 2, 3, kita berarti menggunakan metode 3 bias. Berikutnya kita menggunakan Simpson sepertiga rule dengan metode 3 bias juga. Kita menghasilkan nilai yang 1,958 dengan rumus integrasi yang ini. Dengan Simpson 3/8 rule juga kita memperoleh 2,192 dengan rumus yang ini. Perlu diketahui bahwa semua metode yang digunakan adalah metode 3 bias. Mengapa demikian? Kita gunakan untuk memperhitungkan galat. Kira-kira metode manakah yang paling sesuai untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, jika kita hitung nilai galatnya, kita memperoleh bahwa Simpson sepertiga rule yang terbaik untuk menyelesaikan persamaan luasan massa air tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa untuk memperhitungkan luasan tersebut dari persamaan tersebut, kita juga bisa menggunakan variasi terhadap bias-biasnya, sehingga kita bisa memperoleh metode yang terbaik dan yang paling akurat dari ketiga metode ini. Saya rasa sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu diferensiasi numerik biasa. Nah, di sini adalah pendekatan diferensiasi numerik. Ada 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Yang pertama adalah hampiran beda maju, hampiran beda mundur, dan hampiran beda pusat. Yang pertama adalah hampiran beda maju. Misal diberikan nilai X pada X0 minus H, X0, dan X0 plus H dengan titik-titik X1, F1. Nah, kemudian rumusnya dapat dituliskan sebagai F aksen X sama dengan Fx plus H minus Fx per H plus OH, di mana nilai OH adalah minus H per 2 F double aksen epsilon, dengan ketentuan epsilonnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut ke hampiran beda mundur. Rumusnya adalah hampir sama dengan hampiran beda maju, cuman berbeda pada peletakan dan plus minusnya, yaitu Fx minus Fx min H per H plus OH, di mana nilai OH-nya juga berbeda, yaitu H per 2 F double aksen epsilon. Nah, dengan ketentuan juga yang berbeda epsilonnya. Kemudian lanjut di hampiran beda pusat. Di sini rumusnya lebih kompleks, yaitu F double aksen, maksud saya F aksen X sama dengan Fx plus H minus Fx min H per 2H plus OH kuadrat, di mana nilai OH kuadratnya adalah minus H kuadrat per 6 F double aksen epsilon. Dan ketentuan epsilon ini ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut, kenapa tadi bisa F
aksen X rumusnya itu dikarenakan didapat dari penurunan rumus dengan menggunakan deret Taylor. Nah, jadi ini merupakan penurunan rumus yang pertama karena masih F aksen. Nah, di sini ada hampiran selisih maju. Di awal mula rumusnya didapat dari Fxi plus 1 sama dengan Fxi ditambah Xi plus 1 minus Xi per 1 faktorial. Ya, ini rumusnya bisa dibaca di sini. Deret Taylor menggunakan faktorial ya teman-teman. Kemudian titik-titik di sini artinya adalah rumus itu masih berkelanjutan. Jadi tidak usah ditulis lengkap. Dan ditulis hingga akhirnya untuk nilai-nilai F di X0 dan X1 persamaan rumusnya menjadi F0 aksen sama dengan F1 minus F0 per H plus OH, atau rumusnya sudah tadi saya jelaskan di depan tadi. Kemudian yang kedua, hampiran selisih mundur masih sama, itu diuraikan dari Fx1 minus 1 di sekitar X1, Xi maksud saya. Masih sama menggunakan 1 faktorial dan per 2 faktorial hingga tak terhingga, terus menerus maksudnya, kemudian hingga didapatkan untuk nilai-nilai F di X0 dan X1, X-1 maksud saya, persamaan rumusnya menjadi F0 aksen sama dengan ini yang sudah saya sebutkan tadi juga, dengan ketentuan OH-nya yang tadi saya sebutkan, yaitu minus H per 2 F double aksen T. Nah, lanjut di hampiran selisih pusat. Sama seperti yang tadi, rumus awalnya dari sini, 2HFI ditambah H3 minus H3 per 3 FI double aksen. Nah, hingga didapatkan F0-nya, F0 aksen sama dengan FI minus FI 1 F minus 1 per 2H plus OH kuadrat, dengan OH kuadratnya ini. Sudah tadi saya sebutkan di depan. Nah, lanjut. Tadi saya sebutkan tentang F double aksen. Nah, itu menggunakan turunan kedua dengan bantuan deret Taylor. Nah, jadi dari rumus yang awal yang sudah didapat tadi kita turunkan lagi hingga menjadi Fi plus 1 minus 2Fi plus Fi minus 1 per H kuadrat plus OH kuadrat. Nah, nilai OH kuadratnya ini juga berbeda ya teman-teman. Yang tadinya minus H kuadrat per 2 di sini menjadi minus H2 per 12. Seperti itu, dan rumusnya seperti ini ya. Lanjut ke hampiran selisih mundur. Dengan cara seperti yang tadi, hampiran selisih maju hingga didapatkan nilai F-2 hingga didapatkan yaitu F-2 min 2 F-1 plus F0 dibagi H kuadrat plus OH. Kemudian untuk hampiran selisih maju, maksud saya ini hampiran selisih pusat ya. Untuk hampiran selisih pusat dengan cara yang sama hingga mendapatkan nilai F2 minus 2F1 plus F0 per H2 H kuadrat plus OH. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Yang pertama ada polinom Newton-Gregory. Fx sama dengan Pn Pnx sama dengan F0 plus S delta F0 per 1 faktorial plus S buka kurung S min 1 kurung delta F0 per 2 faktorial plus S buka kurung S min 1 tutup kurung S min 2 tutup kurung delta F0 per 3 faktorial dan seterusnya, yang menghasilkan Fs, yang dalam hal ini S sama dengan buka kurung X min X0 per H. Yang pertama ada hampiran selisih maju. Hampiran selisih maju ini digunakan titik-titik X0 dan X1. F aksen X0 sama dengan 1 per H buka kurung delta F0 sama dengan 1 min F0 per H. Bila digunakan titik X0, X1 dan X2,
F aksen X0 sama dengan 1 per H buka kurung delta F0 buka kurung delta F0 plus buka kurung S min setengah tutup kurung delta F0 untuk titik X0 S sama dengan X0 min S0 per H sama dengan 0 sehingga F aksen X0 sama dengan 1 per H kurung delta F0 setengah delta F0 yang akan menjadi 1 per H min 3 per 2 F0 plus 2 F1 min setengah F2 F aksen X0 sama dengan min 3 F0 plus 4 F1 min F2 per 2H hampiran selisih mundur polinom interpolasi Newton terlebih mundur bila digunakan titik X0 dan X1 F aksen X0 sama dengan 1 per H delta F0 sama dengan F0 min F min 1 per H hampiran selisih pusat. Apabila digunakan di titik X0, X1 dan X2 F aksen X0 sama dengan 1 per H delta F0 plus buka kurung S min setengah tutup kurung delta F0 untuk titik X1 S sama dengan X1 min X0 per H sama dengan H per H sama dengan 1 yang menjadi F aksen X1 sama dengan 1 per H buka kurung delta F0 plus setengah delta F0 yang jadi sama dengan F2 min F0 per 2H untuk titik X1, X0 dan X1 F aksen X0 sama dengan F1 min F min 1 per 2H rumus untuk turunan kedua D kuadrat F per dx kuadrat sama dengan D per ds df per dx ds per dx sama dengan 1 per H buka kurung 0 plus delta F0 plus buka kurung S min 1 tutup kurung delta F0 dikalikan dengan 1 per H 1 per sama dengan 1 per H2 buka kurung delta F0 plus buka kurung S min 1 dikali delta F0 ini rumus turunannya untuk singkatannya ringkasannya ini rumus untuk turunan pertama rumus untuk turunan yang kedua dan ini rumus untuk turunan ketiga dan keempat. Pemrograman komputasi rumus eksplisit metode beda hingga untuk turunan pertama dengan menggunakan MATLAB. Metode beda hingga merupakan salah satu metode numerik yang paling populer dan mudah digunakan dalam menghitung hampiran turunan suatu fungsi. Rumus eksplisit dari koefisien beda hingga untuk turunan pertama dengan sebarang order telitian telah diberikan oleh Kahn dan Oba berdasarkan observasi hasil numerik dan telah mereka buktikan secara matematis. Pada penelitian ini, rumus eksplisit beda hingga tersebut digunakan dalam menggunakan rancangan aplikasi komputasi untuk turunan fungsi dan memakai bahasa pemrograman MATLAB. Pemrograman tersebut dapat memudahkan seseorang dalam menghitung turunan pertama dari sebarang fungsi, berapapun order ketelitian yang diinginkan. Lebih lanjut, ketika galat dari turunan numerik dihitung di setiap order ketelitian n, muncul fenomena oscilasi pada kurva galat yang dihasilkan. Jadi metode beda hingga, beda maju, dan beda mundur. Jadi metode beda maju, beda mundur, dan beda pusat termasuk dalam metode beda hingga. Untuk rumus beda maju dapat dilihat ya, ini rumusnya ini, dan beda mundur rumusnya ini. Kemudian untuk dapat memasukkannya ke program MATLAB dibutuhkan script. Untuk script yang dapat dimasukkan ke MATLAB yaitu ini. Dapat dilihat. Ini. Ini.
hampiran solusi persamaan panas dimensi 1 dengan metode beda hingga Crank-Nicolson. Persamaan panas atau disebut juga sebagai persamaan difusi adalah persamaan diferensial parsial berjenis parabolik yang terbentuk karena adanya proses perpindahan panas. Dalam penelitian ini, model dari persamaan panas yang diterapkan ialah berdimensi 1, yaitu persamaan yang hanya memiliki satu variabel spasial. Metode beda hingga merupakan suatu metode yang dapat menyelesaikan permasalahan kasus seperti persamaan panas dimensi 1 yang dalam penerapannya didasarkan pada pendekatan Dirac-Taylor. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model dari persamaan panas berdimensi 1 dan menganalisis solusi persamaan tersebut menggunakan pendekatan metode beda hingga Crank-Nicolson. Pertama-tama, pemodelan proses perpindahan panas di sebuah penampang batang ke dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Setelah diperoleh model, selanjutnya mendiskritisasikan persamaan panas dimensi 1 dengan menggunakan skema Crank-Nicolson berdasarkan turunan numerik. Hasil diskritasi ini membentuk pola iterasi agar memperoleh suatu sistem persamaan linear. Kemudian, sistem persamaan linear diselesaikan hingga menghasilkan solusi berupa matriks. Model persamaan panas dimensi 1 adalah ini. Solusi persamaan panas dimensi 1 dengan menggunakan pendekatan metode beda hingga Crank-Nicolson dinyatakan dalam bentuk umum, yakni bentuk ini. Berdasarkan bentuk dari solusi tersebut, maka dilakukan simulasi menggunakan program. Hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi perubahan suhu yang dipengaruhi oleh waktu akibat adanya proses pemindahan panas. Selain itu, galet yang diperoleh relatif kecil bahkan mendekati 0 sehingga sangat mendekati nilai sejatinya. Persamaan beda panas pada penampang batang. Dapat dilihat bahwa persamaan tersebut berasal dari V yang bergantung pada nilai X dan nilai T, dan V dengan nilai X plus delta X dan T. Pendekatan Dirac-Taylor untuk metode beda hingga. Dapat dilihat bahwa metode beda hingga menggunakan pendekatan Dirac-Taylor seperti di sini untuk sesuai orde ke n-nya. Lalu terdapat kesalahan pemotongan Rn disebut galet berupa rumus ini. Tabel 1 merupakan formula turunan numerik. Dapat dilihat ada formula beda maju orde 1, beda mundur orde 1, beda pusat orde 1, beda pusat orde 2. Lalu, formula pendekatan metode beda hingga adalah seperti berikut. Beda maju orde 1 terhadap T, beda mundur orde 1 terhadap T, beda pusat orde 1 terhadap T, beda pusat orde 1 terhadap X, beda pusat orde 2 terhadap X, dan beda pusat orde 2 terhadap X. Kemudian persamaan tersebut merupakan sistem persamaan linear tersebut terbentuk secara umum suatu matriks triagonal seperti berikut. Setelah itu, maka hasilnya yang didapat adalah sebagai berikut. Dan kesimpulannya adalah model dari persamaan panas dimensi 1 adalah berikut. Selain itu, solusi untuk persamaan panas dimensi 1 dengan menggunakan metode beda hingga Crank-Nicolson diperoleh dalam bentuk rumus yang berupa ini. Hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi perubahan suhu yang dipengaruhi oleh waktu akibat adanya proses perpindahan panas. Kemudian galet yang diperoleh kecil bahkan mendekati 0 sehingga dapat dinyatakan sangat